Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyana Isdayanti dan teman saya Puspita Ais Anggraini dan juga Yuli. Kami dari kelompok 12. Di sini saya mewakili teman-teman untuk presentasi tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampuh Bapak Muhammad Sabrina MPDI yang berjudul Evaluasi Pendidikan Karakter. Evaluasi pendidikan karakter terbagi menjadi 4 bagian, di mana bagian poin ke A tentang pengertian evaluasi pendidikan, poin B, tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Poin C, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan karakter. Poin D, sasaran evaluasi pendidikan karakter. Untuk bagian A yaitu pengertian evaluasi pendidikan karakter. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasil yang dibagikan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Dan bagian B, tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan-pengetahuan yang berorientasi pada pencapaian. Fungsi evaluasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi evaluasi secara psikologis. Maksudnya adalah peserta didik perlu mengetahui presentasi belajarnya hingga ia merasakan kepuasannya dengan ketenangan. Yang kedua, secara sosiologi. Secara sosiologi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat, mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisannya masyarakat dengan segala karakteristiknya. Yang ketiga yaitu secara didaktis atau metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Dan selanjutnya adalah pengetahuan kedudukan. Mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak-anak yang pandai, sedang, atau kurang. Dan selanjutnya adalah mengetahui taraf kesiapan. Mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Dan yang selanjutnya, membantu guru dalam memberikan bimbingan. Untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat dan kelas. Dan yang selanjutnya adalah secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik, baik kepada pemerintah, pimpinan kepala sekolah, guru, instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Dan bagian C adalah prinsip evaluasi pendidikan karakter. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam evaluasi pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah keterpaduan. Yang kedua adalah keterlibatan. Yang ketiga adalah koherentasi. Yang keempat adalah pedagogis. Yang kelima adalah akuntabel. Keterpaduan, yaitu evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan
antara tujuan instruksional pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu keterlibatan peserta didik. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif, tapi kebutuhan mutlak. Yang ketiga yaitu koherentasi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Yang keempat yaitu pedagogis. Perlu adanya tool penilaian dari aspek pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa. Yang kelima adalah akuntabel. Akuntabel, hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sekolah, dan lainnya. Dan yang kelima adalah sasaran evaluasi pendidikan. Sasaran evaluasi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu dari segi tingkah laku, segi pengetahuan, dan segi yang menyangkut proses belajar mengajar. Segi tingkah laku artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu segi pengetahuan, artinya penguasaan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah segi yang menyangkut proses belajar mengajar, yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari guru. Sebab baik tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Kesimpulan dari materi tersebut adalah evaluasi dalam pendidikan karakter adalah penilai untuk mengetahui proses pendidikan dan komponen-komponennya dengan instrumen yang terukur dan berlandaskan ketercapaian karakter yang diinginkan. Tujuan evaluasi pendidikan adalah mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingatkan kembali materi yang telah diberikan. Program evaluasi bertujuan mengetahui siapa yang di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah sehingga naik tingkat kelas maupun tamat. Tujuan evaluasi bukan saja, tetapi bertujuan mengevaluasi pendidikan yaitu sejauh mana pendidikan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin cukup di sini saja, sampai sini presentasi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.